Di sebuah malam ketika kabut bergerak seperti makhluk hidup, seorang perempuan muda berlari di antara pepohonan dengan napas terputus. Matanya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata apapun. Di belakangnya, suara langkah berat terdengar seperti sesuatu yang menyeret rantai panjang di tanah. Setiap kali ia menoleh, sosok itu tidak terlihat, namun bayangannya seakan muncul di setiap batang pohon. Ketika perempuan itu akhirnya mencapai sebuah rumah tua dan menutup pintu, suara aneh berhenti. Ia mengira telah selamat. Namun saat menoleh, ia tersentak. Ada seseorang berdiri di ruang tamu, menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, dan matanya seperti menyimpan kemarahan yang tidak berasal dari dunia manusia. Di detik itulah ia menyadari satu hal menakutkan. Pintu yang ia tutup bukan menahan sesuatu dari luar, tetapi mengunci dirinya bersama sesuatu yang lebih mengerikan di dalamnya. Kabut tipis masih menggantung ketika Emre, seorang pria berwajah tegas namun menyimpan kegelisahan, memarkirkan mobilnya di depan gedung laboratorium kecil milik universitasnya. Ia bekerja sebagai peneliti kasus trauma dan perubahan perilaku ekstrim. Belakangan ini, ia sering terbangun tengah malam karena mimpi aneh. Mimpi tentang sebuah ruang gelap yang dipenuhi suara bisikan yang tidak berasal dari manusia. Mimpi itu terasa terlalu nyata, seolah mengingatkan sesuatu yang pernah ia alami tetapi ingin ia lupakan. Walau menyimpan rasa lelah, Emre tetap memaksakan diri masuk. Hari itu ia harus bertemu Cefahir, mahasiswi sekaligus asisten lapangan terbaiknya. Cefahir memiliki kecerdasan tajam, refleks cepat, dan keberanian yang terkadang membuat Emre khawatir. Namun dialah satu-satunya orang yang bisa memahami pola tidak wajar dalam kasus yang mereka teliti. Cefahir sedang menunggu di ruang konsultasi sambil membaca catatan kasus terbaru. Kita menerima laporan baru tadi pagi, katanya tanpa mengangkat kepala. Seorang wanita bernama Asli menunjukkan perubahan perilaku drastis setelah mengalami kecelakaan kecil. Tetapi keluarganya mengatakan ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Emre mengerutkan alis. Bukan miliknya bagaimana? Cefahir menutup map dan menatapnya serius. Suara itu berat. Dalam. Seperti seseorang yang jauh lebih tua. Dan ia selalu menyebut satu kata, Araf. Mendengar kata itu, jantung Emre berdegup lebih cepat. Kata yang sudah menghantui mimpinya selama berhari-hari kini muncul dalam penelitian mereka. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya, namun Cefahir melihat perubahan sedetik di wajahnya. Kau baik-baik saja? Tanya Cefahir. Ya, jawabnya cepat, meski nadanya tidak meyakinkan. Kita perlu menemui keluarganya. Sebelum mereka berangkat, pintu ruang konsultasi terbuka. Kaan Songun, rekan psikologi forensik yang baru ditugaskan mendampingi mereka, masuk dengan wajah sedikit heran. Aku dengar kita dapat kasus menarik, katanya sambil menepuk map laporan. Tapi aku tidak menyangka ada unsur suara misterius. Ini bukan sesi biasa. Kaan dikenal dingin namun analitis. Ia bukan tipe yang percaya hal gaib, namun ia tidak pernah meremehkan gejala psikologis berat. Perjalanan menuju rumah keluarga Asli melewati daerah pinggiran kota yang sunyi. Sepanjang jalan, angin seolah bergerak melawan arah, membuat dedaunan berputar aneh di udara. Cefahir memperhatikan kejadian itu dengan dahi berkerut. Merasa aneh? Tanya Emre. Tidak tahu, jawab Cefahir. Rasanya seperti udara menolak kita. Kaan tertawa kecil. Atau kalian terlalu terbawa suasana. Namun beberapa menit kemudian, Kaan sendiri terdiam ketika mereka melihat sesuatu di sisi jalan. Seorang anak kecil berdiri mematung, menatap mobil mereka tanpa ekspresi. Ketika mobil mendekat, anak itu perlahan menunduk dan berjalan mundur ke dalam kabut sampai akhirnya menghilang. Tidak ada dari mereka yang bicara selama beberapa detik. Baiklah, gumam Kaan akhirnya. Itu tidak biasa. Sesampainya di rumah keluarga Asli, udara terasa lebih berat. Rumah itu tampak seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin keluar, atau mungkin sesuatu yang ingin menarik mereka masuk. Ibu Asli menyambut mereka dengan wajah lelah dan mata sembab. Terima kasih sudah datang, ucapnya dengan suara bergetar. Asli bukan lagi anak saya. Setiap malam ia berbicara hal yang tidak kami mengerti. Emre menenangkan wanita itu dengan suara lembut, lalu meminta izin untuk menemui Asli. Mereka masuk ke kamar kecil di ujung lorong. Lampu kamar redup, dan suasananya dingin seperti ruangan tanpa ventilasi. Asli duduk di tepi ranjang, punggung membungkuk. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tangannya gemetar ringan. Selamat sore, Asli,
Ucap Emre perlahan, gadis itu tidak menjawab. Ketika Emre hendak duduk, Asli mendadak mendongak, dan semua orang terpaku. Wajahnya pucat namun matanya gelap seolah tertutup kabut hitam. Dan ketika ia berbicara, suara yang keluar dari mulutnya benar-benar bukan suaranya. Kalian tidak seharusnya datang. Cefahir mundur setengah langkah. Kaan langsung menegakkan tubuh, menilai apakah gadis itu sedang mengalami disosiasi berat. Emre, walaupun tubuhnya menegang, tetap berusaha tenang. Siapa yang berbicara sekarang? Asli tersenyum tipis, namun itu bukan senyum manusia biasa. Aku adalah apa yang berdiri di antara dunia kalian dan dunia yang kalian tidak mengerti. Ruangan terasa lebih dingin, kemudian ia mengucapkan satu kata. Kata yang membuat bulu kuduk Emre meremang dari ujung kaki hingga kepala. Araf. Hening menggantung, Asli jatuh terkulai, tubuhnya lemas seperti boneka. Namun Emre tahu, ini bukan akhir. Ini baru pintu pertama. Hening menekan udara di kamar Asli setelah gadis itu pingsan. Emre memeriksa denyut nadi dan pernapasannya. Semuanya normal, seolah tubuhnya hanya tertidur. Namun ketenangan itu terasa palsu. Seperti sesuatu sedang menahan diri untuk tidak muncul terlalu cepat. Cefahir berdiri di sisi lain ranjang, menatap wajah Asli dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kau dengar sendiri, katanya, suaranya pelan namun tegang. Ia sadar sepenuhnya, tapi yang berbicara bukan dirinya. Kaan mengusap wajahnya, mencoba membendung rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan hal supranatural. Gangguan identitas berat bisa memicu perubahan suara. Namun, apapun itu, ia menyebut kata yang sama dengan mimpi Emre. Emre mendongak, terkejut karena Kaan menyadarinya. Dan Cefahir menambahkan, sepertinya ini bukan kebetulan. Mereka keluar dari kamar agar keluarga Asli bisa menenangkan diri. Di ruang tamu, suasana lebih tenang, tetapi langit di luar jendela mulai menggelap meski hari masih sore. Emre duduk, mencoba menyusun pikiran. Kata itu terus berputar di kepalanya, Araf. Kelam, dingin, asing. Cefahir duduk di sampingnya. Kau harus mulai bicara, katanya dengan nada serius. Apa hubunganmu dengan kata itu? Kau bereaksi terlalu keras. Emre menarik napas panjang. Ia tahu menyembunyikan sesuatu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Beberapa minggu ini aku bermimpi tentang sebuah tempat gelap. Seperti ruang tanpa lantai dan tanpa dinding. Dan di sana, ada suara yang berbisik kata itu berulang kali. Kaan yang berdiri di dekat jendela menoleh cepat. Kau tidak pernah punya riwayat hal seperti itu sebelumnya, bukan? Tidak, jawab Emre. Dan mimpi itu tidak seperti mimpi biasa. Ada sensasi nyata, seperti aku benar-benar berada di sana. Bahkan suhu tubuhku berubah setiap kali terbangun. Cefahir menatapnya lekat-lekat, seolah mencoba membaca sesuatu lebih dalam dari sekadar kata. Mungkin Asli dan kau terhubung melalui pengalaman yang sama. Bukan secara fisik, tapi sesuatu yang lebih abstrak. Kaan menggeleng pelan. Atau ada pemicu lingkungan yang sama. Trauma, stres tinggi, atau sugesti bawah sadar. Emre menatap Kaan, kemudian menjawab, jika itu benar, bagaimana mungkin Asli mengucapkan kata yang sama tanpa pernah mengenalku? Tidak ada jawaban. Sebelum pergi, mereka meminta izin untuk melihat kamar Asli lebih detail. Ibu Asli akhirnya mengizinkan, meski tanpa ragu. Cefahir masuk lebih dulu dan menyalakan lampu yang tadi redup. Cahaya kuning mengisi ruangan, menyingkap detail yang sebelumnya tertutupi bayangan. Meja belajar Asli berantakan. Kertas catatan berserakan, beberapa sobek seperti digenggam terlalu keras. Pada satu sisi tembok, terdapat goresan-goresan kecil seolah seseorang menuliskan bentuk tertentu tapi berhenti sebelum selesai. Emre mendekat dan memperhatikan pola goresan itu. Tidak menyerupai huruf. Tidak juga simbol. Namun garisnya seperti mencoba membentuk lingkar yang terputus, dengan lekukan tajam menuju pusat. Kau pikir apa ini? Tanya Cefahir. Goresan impulsif, jawab Kaan cepat. Bisa jadi saat ia mengalami serangan disosiasi. Tapi Emre menggeleng. Tidak. Ini seperti peta. Atau pola yang diingat dari sesuatu. Ketika ia menyentuh dinding itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Suara keras,
Datang dari langit-langit, Cefahir refleks menengadah. Apa itu tikus? Kaan ingin menjawab, namun ketukan kembali muncul. Kali ini lebih keras. Teratur. Seperti ritme tuk. 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 Lalu berhenti seketika, semua terdiam. Emre berjalan mundur perlahan. Ini tidak normal. Kita harus pulang dulu, kumpulkan data, dan mulai analisis lebih dalam. Kaan tidak membantah untuk pertama kalinya sejak mereka datang. Di perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa berat. Tidak ada yang benar-benar ingin membuka percakapan. Suasana seakan menahan kata-kata mereka. Namun ketika mobil melewati jembatan tua yang menghubungkan dua distrik, sesuatu terjadi, asap hitam tipis muncul dari arah sungai. Tidak seperti kabut biasa. Lebih padat, bergerak melawan arah angin. Emre memelankan mobil, mencoba melihat lebih jelas. Asap itu lalu membentuk garis panjang di udara, seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Atau seseorang, Cefahir menempelkan dahi ke kaca. Apa itu bentuk? Tangan? Sebelum ada yang menjawab, asap itu tiba-tiba meliuk dan melesat menuju mobil. Menyentuh kaca depan lalu menyebar cepat seperti tinta cair di air. Mobil mendadak bergetar. Mesin tersendat meski Emre tidak menyentuh pedal apapun. Emre, jalankan, seru Kaan. Emre mencoba menekan gas. Mesin kembali berfungsi, dan mereka berhasil melewati jembatan. Begitu keluar dari area itu, asap hitam hilang seketika, napas mereka terengah. Apa yang baru saja terjadi? Bisik Cefahir. Emre menjawab dengan suara rendah, apapun itu, ia tidak suka kita mendekat pada asli. Kaan akhirnya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Kalau begitu, apa yang sebenarnya kita hadapi? Emre menatap kaca spion, seolah takut sesuatu mengikuti mereka. Sesuatu yang terjebak di antara dunia. Dan sepertinya, ia tidak ingin sendirian. Malam itu, setelah mereka berpisah, Emre kembali ke rumahnya. Ia duduk di ruang kerja sambil mencoba mengatur ulang catatan dan data. Namun pikirannya terus melayang pada wajah asli dan suara rendah yang keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba lampu ruang kerjanya berkedip 2 kali. Emre membeku. Ia menatap langit-langit, menunggu apakah itu hanya gangguan listrik. Lampu kembali menyala normal. Ia menarik napas lega, lalu menutup map laporan. Namun sebelum ia bangkit, sesuatu terdengar dari lorong rumahnya. Bisikan. Suara itu sama persis dengan yang muncul di mimpinya. Emre berdiri perlahan. Tubuhnya menegang. Bisikan itu mendekat, seolah berada beberapa meter darinya. Ketika ia melangkah menuju lorong, suara itu berkata jelas, Araf tidak menunggu. Araf memanggil. Dan lampu seluruh rumah padam. Kegelapan menyelimuti rumah Emre seketika lampu padam. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, meski ia merasa ada sesuatu yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Ia tidak berani bergerak atau menoleh, takut apapun yang menunggu dalam gelap justru muncul ketika ia memalingkan wajah. Bisikan itu kembali terdengar, lebih dekat, seolah menyentuh telinga Emre. Engkau sudah membuka pintu. Jantungnya berdegup keras. Emre mengambil napas kuat, kemudian menjangkau senter kecil di meja kerjanya. Ketika cahaya senter menyala, ruangan menjadi terang kembali. Namun lorong rumah tetap kosong, tidak ada siapapun. Tidak ada jejak. Tidak ada perubahan apapun, seolah suara itu tidak pernah ada. Hanya satu hal yang berbeda di dinding lorong, tepat di depan Emre, muncul goresan samar. Bentuknya hampir identik dengan pola yang dilihat di kamar asli. Garis melingkar terputus dengan lekukan mengarah ke titik gelap di tengahnya. Emre memundurkan langkah. Tidak ada alasan logis bagaimana goresan itu bisa muncul di rumahnya. Pagi berikutnya, Emre memutuskan untuk memanggil Cefahir dan Kaan ke laboratorium lebih awal. Ia merasa perlu membicarakan kejadian tadi malam sebelum kasus asli berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Cefahir datang pertama. Wajahnya tampak lelah seperti kurang tidur. Aku bermimpi buruk, katanya sambil melepas tas. Tempat gelap. Sama seperti yang kau ceritakan. Tapi aku tidak mendengar suara apapun. Hanya, seseorang berjalan di kejauhan. Laki-laki atau perempuan? Tanya Emre cepat. Aku tidak melihat dengan jelas. Tapi langkahnya, seperti menyeret kaki. Kaan tiba terakhir dan langsung masuk tanpa banyak bicara. Aku tidak tahu apa yang kalian alami, tapi aku mulai percaya ini bukan kebetulan, ujarnya sambil meletakkan map tebal di meja.
Aku menemukan sesuatu di salah satu laporan kecelakaan lama. Gadis lain, 5 tahun lalu, mengalami gejala serupa dengan Asli. Cefahir mencondongkan tubuh. Apa gejalanya? Perubahan suara ekstrim, halusinasi visual berat, dan obsesinya pada kata yang sama. Emre langsung menegang. Araf? Kaan mengangguk, namun sebelum mereka sempat menganalisis lebih dalam, ponsel Emre berdering. Nomor ibu Asli muncul di layar. Suaranya panik ketika Emre mengangkat, Asli hilang. Emre menegang. Apa maksud Anda hilang? Tadi pagi ia tidak ada di kamarnya. Pintu belakang terbuka. Tetanggaku melihatnya berjalan ke arah hutan, tetapi langkahnya tidak seperti orang sadar. Cefahir langsung berdiri. Kita harus pergi sekarang. Mereka tiba di rumah keluarga Asli dan langsung menemui sang ibu yang menangis di teras. Tanpa membuang waktu, mereka berjalan menuju hutan kecil di belakang rumah, tempat terakhir Asli terlihat. Udara di hutan itu lebih dingin daripada biasanya. Pohon-pohon tampak berdiri rapat, seolah menolak dilalui manusia. Jejak kaki kecil tampak di tanah lembab, menuntun mereka masuk lebih dalam. Ini tidak logis, gumam Kaan. Ia berjalan begitu jauh tanpa alas kaki. Namun jejak itu terus berlanjut, seakan seseorang membimbingnya menuju tempat tertentu. Semakin jauh mereka masuk, suara hutan terasa menurun. Tidak ada burung. Tidak ada jangkrik. Tidak ada angin. Seperti berada di ruangan tertutup meski mereka di luar, Cefahir memperlambat langkah, memperhatikan sesuatu di tanah. Emre, lihat ini. Di bawah pohon besar, ada benda kecil. Kalung milik Asli. Rantai tipisnya terputus, menggantung seperti ditarik paksa. Emre mengambilnya dan merasakan sentuhan dingin yang tidak wajar. Ia pasti lewat sini. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari arah utara. Emre memberi isyarat untuk bergerak perlahan mendekati sumber suara. Mereka berjalan mengikuti arah suara itu hingga hutan terbuka pada sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya, Asli berdiri memunggungi mereka, tubuhnya kaku, tidak bergerak. Rambutnya tergerai menutupi sebagian punggung. Dan meski jauh, mereka dapat merasakan hawa dingin keluar dari tubuhnya, menurunkan suhu udara sekitar. Cefahir ingin memanggilnya, tetapi Emre mengangkat tangan, meminta diam. Kaan memicingkan mata. Ada sesuatu di tanah dekat kakinya. Emre mendekat beberapa langkah. Dan ketika ia melihat lebih jelas, darahnya membeku di tanah, tepat di depan Asli, terdapat pola yang sama dengan goresan di kamar gadis itu dan di dinding rumah Emre. Namun kali ini bentuknya sempurna. Lingkaran besar dengan garis tajam menembus pusatnya. Pola itu tidak digores. Pola itu membentuk cekungan kecil seolah tanah tertekan oleh sesuatu yang tak tampak. Tiba-tiba Asli bergerak, gerakan kecil, namun cukup untuk membuat mereka menahan napas. Ia menoleh perlahan. Sangat perlahan. Mata hitamnya tidak memiliki pantulan cahaya sama sekali. Bibirnya bergerak tanpa suara, seakan mengucapkan kalimat tanpa ingin didengar. Kemudian ia mengucapkan satu kalimat dengan suara berat yang sama seperti sebelumnya. Dia sudah membuka jalan. Emre menatapnya, merasa kalimat itu bukan ditujukan pada siapapun di antara mereka. Kalimat itu seperti pemberitahuan. Deklarasi. Atau mungkin peringatan, siapa yang membuka jalan? Tanya Emre mendekat, meski tubuhnya bergetar. Asli mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Emre. Engkau. Kaan nyaris tersentak. Cefahir menutup mulutnya, terkejut sekaligus takut. Emre mundur setengah langkah, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Aku? Apa maksudmu? Namun sebelum Asli menjawab, tanah di sekitar pola itu bergetar pelan. Hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk membuat dedaunan menggelitik permukaan tanah. Cefahir menarik Emre mundur. Ini tidak aman, seru Kaan. Asli tiba-tiba terkulai. Tubuhnya jatuh pingsan tanpa suara. Emre berlari dan menangkapnya sebelum tubuh kecil itu menyentuh tanah. Getaran berhenti, hutan kembali sunyi, namun Emre tahu, sesuatu telah dimulai. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gangguan psikologis atau mimpi buruk, dan ia, entah bagaimana, menjadi pusat dari semuanya. Asli dibawa kembali ke rumahnya, dan dokter lokal segera dipanggil untuk memastikan kondisi fisiknya stabil. Walau tubuhnya sadar, matanya tetap kosong, seperti seseorang yang melihat sesuatu jauh melampaui dunia nyata.
Tidak ada reaksi ketika ibunya menangis di sampingnya, atau ketika Emre menanyakan hal-hal sederhana. Ia hanya terbaring, seolah tubuhnya menjadi wadah yang tidak lagi berpenghuni sepenuhnya. Emre berdiri di sudut kamar, matanya tidak lepas dari Asli. Pola lingkaran yang mereka temukan di hutan masih terbayang jelas di benaknya. Firasat buruk semakin menguat, terutama setelah ucapan Asli yang menuduh dirinya menjadi pembuka jalan. Cefahir berdiri di dekat jendela, melihat keluar dengan gelisah. Jika apa yang menguasai Asli benar-benar menganggap Emre sebagai pintu, maka kita tidak bisa terus bereaksi tanpa rencana. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan Araf. Kaan, yang sejak tadi memeriksa catatan dan laporan yang ia temukan, akhirnya berbicara. Aku sudah membaca laporan gadis 5 tahun lalu. Ada satu pola yang sama. Semua korban melihat tempat yang sama sebelum mengalami perubahan drastis. Emre menatapnya. Tempat seperti apa? Ruang gelap tanpa batas. Hening yang tidak wajar. Dan suara berbisik dari arah yang tidak bisa dipastikan. Kaan menutup map dengan wajah serius. Persis seperti mimpimu. Ketiganya saling bertukar pandang, menyadari bahwa kasus ini bukan hanya fenomena psikologis. Ada pola, ada hubungan, dan semuanya kembali pada satu kata. Araf. Ketika mereka berjalan keluar rumah untuk membicarakan langkah selanjutnya, angin siang yang biasanya hangat terasa dingin menusuk kulit. Pohon-pohon di halaman belakang bergoyang pelan, tapi bunyinya aneh. Seperti ranting-ranting itu bergerak tidak karena angin, melainkan karena sesuatu yang menelusuri permukaannya. Cefahir memperhatikan daun-daun kering yang bergerak melingkar di tanah. Ini sudah bukan kondisi lingkungan normal. Ada pengaruh kuat yang bekerja di sekitar kita. Kaan menatap Emre. Pertanyaannya, kenapa pengaruh itu terpusat padamu? Emre menunduk, mencoba mencari jawaban. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Tidak ada trauma masa kecil, tidak ada pengalaman supranatural, dan hidupku normal. Ia berhenti sejenak. Sampai mimpi itu muncul. Cefahir menegakkan tubuh. Kita harus memeriksa kembali lokasi di mana Asli ditemukan. Ada kemungkinan sesuatu tertinggal di sana, sesuatu yang bisa menjelaskan koneksi ini. Emre mengangguk. Kita kembali ke hutan. Hutan belakang rumah Asli tampak jauh lebih gelap daripada pagi tadi, seolah matahari memutuskan untuk menolak memasuki tempat itu. Tanah lapang tempat Asli ditemukan sangat sunyi. Pola lingkaran itu masih ada, tidak berubah sedikit pun. Bahkan cekungan tanahnya tampak lebih dalam, seakan sesuatu semakin kuat mencoba masuk melalui titik tersebut. Kaan jongkok di pinggir pola. Ini bukan buatan tangan manusia. Tidak masuk akal jika anak kecil atau orang dewasa membuatnya dalam waktu singkat tanpa alat apapun. Sementara ia berbicara, Cefahir memperhatikan pepohonan di sekitar. Lihat ini. Ia menunjuk bagian kulit pohon yang tergores ringan. Semua goresan mengarah ke pola di tanah. Ratusan goresan, halus dan rapat. Seakan hutan sedang menunjuk ke sini. Emre merasakan bulu kuduknya berdiri. Araf? Mungkin bukan tempat. Mungkin ia adalah keadaan. Batas. Celah antara dua dunia. Ia mengingat kembali bisikan yang ia dengar di rumahnya sendiri. Dan celah itu sedang terbuka. Kaan berdiri dan memandang Emre dengan tatapan tajam. Dan entitas itu percaya kau adalah orang yang membukanya. Emre menelan ludah. Kalau begitu, kita harus mencari tahu kenapa. Tiba-tiba angin kencang berputar di sekitar tanah lapang. Daun kering beterbangan membentuk pusaran kecil yang berputar cepat. Ketiganya mundur beberapa langkah. Hawa dingin mengalir dari pusat pola, mengirimkan rasa nyeri singkat di belakang kepala masing-masing, lalu sebuah suara terdengar. Bukan dari langit. Bukan dari tanah. Tetapi dari segala arah sekaligus, ini baru permulaan. Cefahir memegang lengan Emre. Kau dengar? Ya, jawab Emre, suaranya hampir bergetar namun Kaan terlihat sangat pucat. Suara itu, memanggil namaku. Ini pertama kalinya. Pusaran angin berhenti mendadak. Semua daun jatuh bersamaan, menciptakan keheningan yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Emre berjalan mendekati pola, seperti terhipnotis. Ada sesuatu yang menariknya,
Sebuah dorongan yang tidak ia pahami, namun sebelum ia menyentuh tanah, Cefahir menariknya mundur dengan paksa. Jangan sentuh apapun yang berasal dari sini. Emre tersentak sadar dan mengangguk cepat. Kau benar. Kaan menarik napas panjang, mencoba memulihkan diri. Kita butuh bantuan. Ilmu kita hanya separuh dari apa yang dibutuhkan untuk memahami ini. Emre melihat ponselnya. Aku tahu satu orang. Mantan profesor fenomena metafisik yang pernah meneliti kasus serupa. Ia tidak percaya pada hal gaib, tapi ia mempelajari gejala-gejala seperti ini dari sisi historis dan budaya. Cefahir tampak lega. Kalau begitu kita harus menemuinya. Secepat mungkin. Ketika mereka hendak pergi meninggalkan hutan, sesuatu bergerak di ujung penglihatan Emre. Bayangan tinggi dan tipis, berdiri di balik pohon. Terlalu tinggi untuk manusia, terlalu gelap untuk hanya menjadi ilusi cahaya. Emre berhenti melangkah. Jangan bilang kau melihat sesuatu, ujar Kaan tanpa menoleh. Suaranya jelas penuh harap bahwa Emre akan mengatakan tidak, namun Emre bergumam pelan, aku melihatnya sejak tadi. Dan sekarang, bayangan itu semakin dekat. Cefahir memegang pundaknya. Kita pergi sekarang. Mereka tidak berani menengok lagi. Langkah demi langkah mereka percepat, melewati pepohonan tanpa membuang waktu. Hanya setelah mencapai batas hutan dan cahaya matahari kembali menyentuh tubuh mereka, barulah Emre menoleh. Bayangan itu sudah tidak ada, tapi rasa diawasi tidak hilang. Kamar itu hening, hanya terdengar deru napas Lira yang masih berusaha tenang. Cahaya lampu gantung berayun perlahan, seolah ada sesuatu yang baru saja menyentuhnya. Ardan berdiri di sisi pintu, tatapannya tak lepas dari jendela yang masih setengah terbuka. Jendela yang tadi ia tutup rapat sebelum suara langkah-langkah itu muncul lagi. Lira, ucap Ardan pelan, kau harus menceritakan semuanya sekarang. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi. Lira menelan ludah, tangan gemetar meski ia berusaha menyembunyikannya. Selama ini ia menjaga jarak dari kebenaran, tapi sosok yang menghantui mereka semakin berani. Menyimpan rahasia hanya membuat keadaan semakin memburuk. Aku pernah melihatnya, bisik Lira. Bukan saat kecil. Tetapi baru 2 bulan lalu. Malam ketika aku kembali ke rumah tua di pinggir desa. Ardan menegakkan tubuh, sorot matanya berubah serius. Apa yang kau lihat? Lira menarik napas panjang. Bayangan perempuan. Tubuhnya kering, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Ia berdiri di depan cermin yang tak seharusnya ada di sana. Dan saat aku mencoba pergi, ia mengikutiku. Keheningan kembali memenuhi ruangan, tapi kali ini keheningan itu bukan hasil dari takut, melainkan dari sebuah kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Ardan berjalan perlahan mendekati Lira, memastikan ia membaca setiap isyarat ketakutan di wajah sahabatnya itu. Perempuan itu, Ardan berhenti sejenak, mengendalikan emosinya. Kau yakin itu entitas yang sama dari kejadian masa kecil kita? Lira mengangguk lambat, namun pasti. Aku mengenali suaranya. Bisikan yang sama. Nada yang tidak pernah berubah. Ardan mengepalkan tangan. Selama bertahun-tahun, ia berusaha melupakan malam ketika mereka berlari dari rumah tua di ujung hutan, meninggalkan suara jeritan yang tak pernah mereka pahami asalnya. Namun kini, masa lalu itu kembali menagih keberanian mereka. Ada sesuatu yang memanggil kita kembali, ujar Ardan, suaranya rendah namun tegas. Dan kita tidak bisa lari lagi. Lira menunduk, menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. Kalau kita kembali ke sana, ia akan menunggu. Dan aku tidak yakin kita siap untuk apapun yang akan kita temukan. Ardan mendekat, lalu menepuk bahu Lira dengan lembut. Kita tidak datang untuk menantangnya. Kita datang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini, kita hanya menebak-nebak. Mungkin sekarang waktunya kita mencari jawabannya. Namun sebelum Lira sempat menjawab, suara ketukan pelan terdengar dari dinding kamar. Ketukan yang berulang, ritmis, seakan seseorang, atau sesuatu, sedang mencoba memastikan bahwa mereka sadar akan kehadirannya. Lira langsung memegangi dada, sementara Ardan bergerak cepat mengambil senter di meja. Ketukan itu berhenti. Justru keheningan itulah yang membuat Lira semakin panik. Ardan menyorotkan cahaya ke arah dinding, namun tidak ada apa-apa. Tidak ada retakan.
Tidak ada bayangan. Tidak ada jejak suara, hingga tiba-tiba, udara di ruangan menjadi lebih dingin. Lira menegang. Ardan, di belakangmu. Ardan menoleh perlahan, dan napasnya tercekat. Bayangan perempuan itu berdiri di sudut ruangan, lebih gelap dari kegelapan itu sendiri, seolah tubuhnya menyerap cahaya. Rambutnya menjuntai, wajahnya tak terlihat, namun tatapannya terasa menusuk melalui sesuatu yang tidak pernah terlihat. Lira ingin menjerit, namun suaranya hilang. Perempuan itu mengangkat tangan, gerakannya lambat namun penuh maksud. Ardan mundur selangkah, merasakan hawa dingin merambat naik ke tulangnya. Namun sebelum perempuan itu sempat bergerak lebih jauh, lampu gantung di atas mereka bergetar keras, dan padam. Ruangan tenggelam dalam gelap. Lira dan Ardan tidak tahu apakah perempuan itu masih di sana, atau menunggu di sudut lain, atau justru berada tepat di belakang mereka dalam kegelapan pekat itu. Namun yang pasti, suara itu kembali terdengar bisikan. Samar dekat. Pulang. Ardan meraih tangan Lira dan menariknya ke arah pintu. Mereka berlari keluar kamar, meninggalkan ruangan yang kini kembali sunyi. Napas mereka memburu, namun Ardan tidak berhenti sampai mereka tiba di ruang tamu. Lira menatap Ardan dengan wajah pucat. Ia tahu kita di sini. Ia tidak akan berhenti. Ardan mengangguk, pandangannya tajam. Maka kita harus menghadapinya. Lira ingin membantah, namun suara bisikan tadi masih menggema di benaknya, sebuah panggilan yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Perempuan itu bukan sekadar entitas yang menghantui. Ia adalah kunci terhadap sesuatu yang sudah lama terkubur, dan kini, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke tempat semuanya dimulai.